Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga Jujutsu Kaisen chapter 233. Yang mana dalam spoiler kali ini kita akan membahas terkait pertarungan antara Gojo Satoru versus Sukuna. Yang mana Sukuna bangkit kembali dan malah pertarungan menjadi 3 lawan 1, di mana Sukuna memanggil satu Shikigami lagi untuk melawan Gojo Satoru. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan semua orang khawatir melihat Mahoraga dan juga Gojo Satoru yang terluka akibat serangan dari Mahoraga. Tapi di sini Yuji masih berharap kepada Gojo Satoru. Dia mengatakan, meskipun Mahoraga telah beradaptasi terhadap Infinity Gojo Satoru, tetapi Mahoraga masih setara dengan Gojo, dan luka Gojo bisa segera sembuh menggunakan RCT. Tetapi Shoko mengomentari sebagai expert dari RCT bahwa seharusnya Gojo sekarang sudah tidak seefektif sebelumnya setelah otaknya rusak dan kelelahan. Setelah itu, kita pun diperlihatkan isi dari pikiran Gojo, dan narator mengatakan, walaupun dihadapkan oleh yang terkuat sepanjang masa, Raja Kutukan Ryomen Sukuna, semua orang termasuk Gojo Satoru sendiri memikirkan kekalahan dari Gojo Satoru. Gojo pun berkata, kapan ya terakhir kali aku merasakan hal ini? Lalu tiba-tiba saja dari benak Gojo muncullah bayangan Toji, yang mana hal ini mengingatkan Gojo tentang seberapa hebatnya pertarungan dengan Toji, kekalahan pertamanya melawan Toji, dan seberapa Gojo respect terhadap Toji Fushiguro. Kemudian narator melanjutkan bahwa meskipun tanda kekalahan sudah mulai terlihat, ada hal lain yang semakin membengkak di diri Gojo Satoru, dan itu adalah sebuah kepuasan, yaitu kesepian yang muncul karena menjadi yang terkuat. Perlu digarisbawahi bahwa menjadi yang paling kuat membawa suatu kesendirian, dan yang sekarang mengisi kesendirian itu adalah Sukuna. Di sini Sensei juga menegaskan, sebenarnya bukan cuma Sukuna yang pernah merasakan kesendirian menjadi yang terkuat, tetapi Gojo juga sama, sehingga mereka sebenarnya saling mengisi kesendirian mereka satu sama lain dengan saling berhadapan dan menjajal kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu kita pun diperlihatkan Gojo dengan cepat meninju wajah Mahoraga dan mendorongnya kembali, membuat Mahoraga tersedak dan terpental. Gojo mulai melafalkan mantra untuk membalikan output yang diturunkan dan melanjutkan untuk meledakkan pembalik teknik terkutuk Red pada Mahoraga. Namun, di momen itu juga ternyata Sukuna sadar kembali dan mengaktifkan teknik Rabbit Escape milik Megumi. Gojo pun yang masih melancarkan curse teknik Reversal Red hanya memberikan damage di sekeliling untuk lepas dari teknik Rabbit Escape, dan Mahoraga pun lolos dari serangan tersebut. Kemudian, dari situ Gojo menyadari bahwa Sukuna melindungi Mahoraga dan menggunakannya untuk menyerang, karena dia beradaptasi hingga tidak terbatas. Dan dari kesempatan tersebutlah, Sukuna melemparkan alat pemadam api ke arah Gojo Satoru dan meledakannya untuk membuat tabir asap. Sementara Mahoraga bersiap untuk menyerang Gojo dari atas. Dan dari situ, Sukuna membuat postur untuk menyerang Gojo dan meledakkan teknik yang diakui Choso sebagai Piercing Blood. Namun ada yang berbeda, sepertinya yang dikeluarkan kali ini adalah berbentuk elemen air. Kemudian, saat Gojo bertahan melawan Mahoraga, serangan Sukuna mendarat di Gojo dan berhasil melukainya. Lalu, pada akhirnya Gojo pun menghindari Mahoraga dan menyadari bahwa Sukuna tidak hanya mendukung Mahoraga, tetapi ketika itu berlangsung, membuat ketidakterbatasannya menghilang, dan Sukuna juga ikut menyerang Gojo. Jadi ini bisa disimpulkan pertarungan 2 versus 1. Sekarang antara Gojo versus Mahoraga dan juga Sukuna. Dan dari situ, Gojo mengeluh tentang Sukuna yang bisa menggunakan kemampuan Shikigami, bahkan tanpa harus memanggilnya. Lalu kita dijelaskan bahwa yang ternyata serangan terakhir tadi adalah teknik Water Shot dari Max 11 Shikigami, namun dengan cara Piercing Blood. Kemudian di sini Gojo memahami alasan Sukuna mulai menggunakan Shikigami karena dia mendapat lebih banyak sumber daya dan Mahoraga beradaptasi terhadap Infinity-nya.
Namun, beradaptasi dengan Red akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan Blue. Setelah itu, pada saat Gojo sedang berpikir, Sukuna menyela pikiran Gojo. Sukuna menyela tentang apa yang dipikirkan oleh Gojo. Dan di sini Sukuna pun meminta untuk tidak salah paham kepada Gojo, karena ini bukan 2 versus 1, tapi tak lama kemudian Sukuna mensummon Shikigami baru yang bernama Chimera Beast Agito. Dan ini sepertinya merupakan gabungan dari Nue dan juga Totality. Tetapi Sukuna tidak secara spesifik mengatakan Merge, tetapi hanya menyebutkan kedua nama itu terlebih dahulu di halaman terakhir dan kemudian memanggil yang baru ini. Jadi untuk sekarang ini Shikigami baru plus Mahoraga dan juga Sukuna versus Gojo Satoru. Ini menjadikan pertarungan 3 lawan 1. Setelah melihat itu, Gojo mengolok-olok Sukuna dengan mengatakan dia terlihat seperti anak hilang dengan 2 raksasa di sekitarnya. Ya, digambarkan seperti inilah. Setelah mendengar itu tanpa basa-basi, Sukuna, Mahoraga, dan Shikigami baru semua lawannya melompat ke arah Gojo dan menyerangnya. Pada saat melihat serangan datang, Gojo pun menghindari serangan Shikigami dan Mahoraga. Tetapi Sukuna muncul dari bayang-bayang Gojo tepat di bawahnya dan menembakkan air seperti darah menusuk dari kemampuan Max Eleven. Tetapi Gojo berhasil menghindarinya lagi. Dan dari situ, Gojo tiba di belakang Mahoraga dan menembakkan Curse Teknik Reversal Red. Namun kerusakannya sangatlah lemah. Gojo berpikir dia sekarang hanya punya itu untuk menghancurkan Mahoraga dalam sekali tembak. Biayanya sangat besar dan Sukuna akan menyadarinya. Tapi dia bilang dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik Hollow tanpa batas. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Jujutsu Kaisen chapter 233. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Dan apakah Gojo Satoru masih bisa melawan mereka bertiga? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan untuk minggu depan, Jujutsu Kaisen tidak libur dan lanjut ke 234. So, tetap saksikan di channel Taocha agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!